Siap. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kelompok 4. Ini kita mau presentasi kepada untuk Ibu Feti dan juga yang nanti menyaksikan atau menyimak paparan kita dari kelompok 4. Kita akan presentasi tentang tugas besar Global Leadership, yaitu Evaluation of Leadership in Practice. Kita dari kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama adalah Arando Putra, kemudian ada Mas Ardi Istiadi, kemudian ada Mas Nana, dan saya sendiri Naryanto. Saya diperbesar ya. Ya. Dalam presentasi ini kita pertama ada 3 isi utama, yaitu pendahuluan, kemudian ada evaluasi leadership in practice, dan ada nanti kesimpulan. Pendahuluan kita akan menyampaikan tentang kepemimpinan dari Dr. Honoris Causa Insur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyo, MSc, PhD, yang merupakan Menteri PUPR. Jadi dari sini yang kita bahas adalah kepemimpinan beliau sebagai Menteri PUPR. Kita sekilas lihat tentang biografi beliau. Yang pertama adalah pendidikannya, dalam ini gelarnya ya. Nanti untuk pendidikan sekolahnya nanti ada di slide berikutnya. Beliau ada Dr. Honoris Causa, MSc dari Magister Sains, dan kemudian PhD atau dokter dari universitas. Kemudian karya akademisnya, pengalaman beliau di dunia akademis yang panjang mencakup penelitian, pengajaran, dan penulisan yang berdampak signifikan di bidang teknik sipil dan pembangunan. Kemudian pengalaman profesional beliau sebelum menjadi Menteri PUPR, Menteri Basuki telah mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan dan sektor swasta, membawa pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang di bidangnya. Penghargaan pengakuan beliau, sejumlah penghargaan dan pengakuan termasuk penghargaan atas dedikasinya terhadap pengembangan infrastruktur dan perumahan. Kemudian misi dan komitmen beliau, Menteri Basuki dikenal sebagai dengan visi yang jelas dan komitmen kuat untuk mewujudkan perubahan positif dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. Landasan evaluasi kepemimpinan. Evaluasi bukan hanya pada prestasi akademis, tapi pada implementasi pengetahuan dalam tindakan nyata. Memeriksa bagaimana Menteri Basuki mengatasi tantangan praktis dalam sektor PUPR, kemudian fokus pada kemampuan kepemimpinan untuk memahami dan mengatasi dinamika kompleks di lapangan, kemudian pertimbangan inisiatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kondisi yang berubah-ubah. Tinjau kontribusi kepemimpinan terhadap perubahan positif dan efisiensi di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Tujuan evaluasi ini yang pertama adalah memahami secara mendalam peran Menteri Basuki dalam pengelolaan sektor PUPR, dan menilai dampak proyek strategis yang telah diimplementasikan di bawah kepemimpinannya, kemudian mengidentifikasi inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan menganalisis dampak positif dari kebijakan yang diterapkan terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Kemudian menyusun rekomendasi berdasarkan evaluasi hasil untuk perbaikan dan pengembangan masa depan di sektor ini. Kemudian presentasi pada kesempatan ini, pertama kita mulai dengan latar belakang. Dan tadi ada sebagian dari latar belakang itu, kemudian evaluasi, kemudian contoh sifat kepemimpinan Basuki, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke dalam pembahasan latar belakang, Dr. Insur Haji Muhammad Basuki Hadimulyo sebagai Menteri PUPR itu mulai menjabat 22 Oktober 2014, dan jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang, kemudian Inspektur Jenderal. Kemudian tempat tanggal beliau adalah Surakarta 5 November 1954. Pendidikan beliau adalah yang terakhir adalah dari Universitas, bukan yang terakhir ya, S1-nya adalah Universitas Gadjah Mada. Kemudian latar belakang kehidupan pribadi, pertama keluarga, anak keempat dari 8 bersaudara, kemudian menikah dengan Ibu Kartika Nurani dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian pendidikan yang di SD
negerinya di Palembang, kemudian SMP-nya di Papua, SMA-nya di Surabaya, dan kemudian kuliah di Universitas Gadjah Mada, dan master dan doktornya di Colorado State University. Memiliki gelar sarjana teknik geologi dan magister dan dokter teknik sipil. Untuk pekerjaan, pernah bekerja sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Penataan Ruang. Kemudian proyek pengembangan air tanah Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Pimpro Induk Pengelolaan Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Tahun karirnya dua pertama sebagai PNS di Kementerian PU, mengabdi sekitar 31 tahun di Instansi Pekerjaan Umum. Kemudian yang kedua sebagai Menteri PUPR. Di PNS Kementerian PU, beliau mendapatkan beasiswa studi magister dan doktor Colorado State University, kemudian menjadi Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian PU, kemudian Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami Aceh, Ketua Tim Penanggulangan Lumpur Lapindo, penanggung jawab infrastruktur Asian Games 2018. Kemudian sebagai Menteri PUPR, beliau adalah orang pertama yang menjabat kementerian baru, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian mendapatkan bintang Bayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian penghargaan tokoh urban dari Republika tahun 2018, dan membangun 1.852 km jalan tol, 15 bendungan, 473.165 unit rumah swadaya, kemudian 22.358 unit rumah khusus, 44.893 unit rusun di seluruh Indonesia. Latar belakang pilihan ini, kenapa kita milih Bapak Basuki? Yang pertama, beliau mempunyai karisma dan cara kepemimpinan yang unik sehingga mampu mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Kemudian memiliki gaya kepemimpinan yang pluralisme dan berorientasi pada rakyat. Ia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mempunyai citra yang bersih dengan tampaknya usaha untuk memisahkan apa yang menjadi urusan negara dan urusan pribadi. Yang terakhir, beliau mempunyai sifat kepekaan global dan kemampuan menciptakan inovasi yang tinggi. Prestasi-prestasi beliau tadi sebagian sudah disebutkan, di sini dirinci, yaitu yang pertama yaitu prestasi inovasi teknologi atau kerekayasaan bidang sumber daya air, yaitu pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, 9 bendungan diselesaikan. Kemudian yang kedua, ada 49 bendungan kini sedang dikerjakan secara paralel. Kemudian yang ketiga, ada 860.015 hektar jaringan irigasi baru dibangun. Lebih dari 1 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi. Kemudian yang keduanya, prestasi inovasi teknologi atau rekayasa di bidang konektivitas, yaitu jalan dan jembatan. Yang pertama, pengoperasian 132,2 km tol baru pada tahun 2015, kemudian 44 km tol baru pada 2016, 156,6 km tol baru pada tahun 2017, dan 110,3 km tol baru hingga Agustus 2018. Yang kedua, penyelesaian jembatan bentang panjang, yaitu jembatan Merah Putih, jembatan Pak Kasihtayan, jembatan Petuk, dan jembatan Sigandul. Penyelesaian 4 flyover di Brebes mendukung jalur Lebaran 2017, dan penyelesaian flyover Antapani dengan teknologi corrugated mortar busa pusjatan atau CMP. Kemudian yang ketiga, pembangunan 14 buah jembatan gantung. Kemudian di bidang prestasi di bidang teknologi kerekayasaan bidang perumahan dan permukiman atau peningkatan kualitas perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman. Yang pertama, pembangunan SPAM regional unggulan. Kemudian yang kedua, renovasi dan pembangunan 33 venue di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Kemudian pembangunan 44.853 unit rusun di seluruh Indonesia. 4. Pembangunan perpustakaan apung di Tambak Lorok, Semarang, Jateng. 5. Pemanfaatan rumah instan sederhana sehat atau RISA pada pembangunan sekolah di Aceh dan rumah di Lombok. Dan yang keenam, pembangunan 473.165 unit rumah swadaya. Yang ketujuh, pembangunan 22.000 unit, 358 unit rumah khusus.
Untuk Oke. latar belakang atau pendahuluan dari presentasi ini, kemudian akan dilanjutkan selanjutnya oleh Pak Ardi untuk menyampaikan yang bagian selanjutnya. Silakan Mas Ardi. Terima kasih Pak Naryanto terkait penjelasan tentang profil dan pekerjaan dari Pak Basuki. Saya akan mematerikan evaluasi leadership and practice tentang Pak Basuki. Next, Pak. Ini adalah overview dari manajemen versus leadership, di mana aspek leadershipnya terdiri dari setting direction, aligning people, inspiring people, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, secara prakteknya yang telah dilakukan Pak Basuki, kami menilai untuk setting direction ini ada di tingkat high, aligning people ada di tingkat moderate, inspiring people ada di tingkat high, planning yang tingkat moderate, organizing tingkat moderate, actuating tingkat high, dan controlling tingkat moderate. Selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah penjelasan dari evaluasi kami. Yang pertama ini setting direction, di mana Pak Basuki memperoleh penilaian high. Pak Basuki ini dikenal dengan visi dan misinya yang jelas untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, bersumber dari World Bank Report tahun 2020 dan Wikipedia, sehingga Pak Basuki ini dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia oleh Pak Presiden. Kemudian aligning people di tingkat moderate, Pak Basuki ini berusaha menyatukan berbagai kelompok politik dan masyarakat meskipun menghadapi tantangan. Ini bersumber dari Indonesia Reports, infrastruktur mempersatukan bangsa pada tahun 2018. Ada inspiring people tingkat high, Pak Basuki yang dikenal secara luas sebagai pimpinan inspirasional sering berinteraksi langsung dengan rakyat dan tak hanya dengan pejabat. Bersumber dari Bali Express pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa profil Pak Basuki Hadi Mulyono ini selaku Menteri PUPR ini dikenal suka bercanda dan kerja nyata. Kemudian ada planning moderate, bahwa terdapat beberapa kritik proyek pemerintah yang kurang persiapan dan pengawasan yang matang. Ini bersumber dari The Diplomat, The Trouble with Indonesian Infrastructure Plus tahun 2019. Kemudian organizing di tingkat moderate, Pak Basuki menunjukkan kalian dalam pengorganisasian seperti dalam proyek infrastruktur skala besar, namun ada tantangan dalam koordinasi antara departemen dan manajemen krisis seperti dalam penanganan pandemi COVID 2019, penanganan lumpur Lapindo, kerawanan pangan Yokohama di Papua. Ini bersumber dari Brookings Institution tahun 2020. Actuating High, di mana Pak Basuki dikenal memiliki tekad yang kuat dan telah menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur besar. Ini dapat ditemukan di Times Indonesia, Menteri PUPR RI. Infrastruktur jadi penentu untuk meningkatkan daya saing bangsa tahun 2023. Kemudian di bagian controlling di tingkat moderate, Pak Basuki mendapat kritik atas pengawasan dan penegakan pembangunan tol seperti kasus tol MBZ terkait korupsi. Namun, beliau menyatakan bahwa akan memperketat pengawasan proyek pembangunan khususnya di pengadaan proyek jalan tol di bersumber ekonomi bisnis. Selanjutnya, Pak. Ini adalah evaluasinya di mana tingkat leadership-nya high dan manajemen moderate. Leadership high ini berdasarkan konsep kepemimpinan transformasional, Pak Basuki menunjukkan kemampuan tinggi dalam menciptakan visi, menginspirasi, dan mewujudkan perubahan. Kepemimpinannya mengefektifkan aspirasi kolektif dan membantu masyarakat untuk merasa terlibat. Kemudian secara manajemen di tingkat moderate, dalam kerangka teori manajemen, Pak Basuki menunjukkan kalian moderate dalam fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Meskipun telah melakukan inovasi dan beberapa fase, ada ruang kontrol untuk peningkatan dalam koordinasi, perencanaan strategis, dan kontrol di proyek-proyek di Kementerian PUPR. Selanjutnya, Pak. Nah, ini penjelasan dari transaksional versus transformasional. Aspek leadership yang dinilai yakni adalah focusing on the need of the company, influencing people through a vision, inspiring people through ideas, building the trust of people, treating people as partners, reforming the mindset of people, providing the resource needed. Di mana secara prakteknya Pak Basuki mendapatkan beberapa nilai dari kelompok kami, yakni focusing on the need of company tingkat high, influencing people through a vision tingkat high, inspiring people through ideas tingkat high, building the trust of people tingkat moderate, treating people as partner tingkat high, reframing the mindset of people tingkat moderate, providing the resource needed tingkat moderate. Gitu. Nah, ini adalah penjelasannya, yakni yang pertama providing the resource needed, di mana tingkat high, yakni
Pak Basuki telah berhasil mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur skala besar World Bank tahun 2020. Reforming the mindset of people tingkat moderat, Pak Basuki telah berusaha untuk mengubah pemikiran orang-orang tentang infrastruktur dan pembangunan. Namun perubahan mindset masyarakat luas membutuhkan waktu yang lebih lama. Dapatkan info dari Jakarta Post tahun 2019. Kemudian ada Treating People as Partners tingkat moderat, di mana Pak Basuki setelah berupaya melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan. Ada juga Ada juga tantangan dalam hal ini, seperti isu-isu terkait hak asasi manusia dan lingkungan. Pak Basuki akan membangun berbagai fasilitas infrastruktur di daerah korban pelanggaran hak berat asasi manusia. Human Rights Watch tahun 2020. Building Trust People tingkat moderat, di mana Pak Basuki berhasil membangun kepercayaan melalui interaksi langsung dengan rakyat dan transparansi dalam pemerintahan. Namun ada juga kritik dan keraguan dari beberapa sektor masyarakat. CNBC Indonesia tahun 2020. Focusing on the need of company, di mana Pak Basuki telah berfokus pada kebutuhan negara dan rakyatnya, seperti terlihat dalam prioritas pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat, World Bank tahun 2020. Influencing people through a vision, Pak Basuki dikenal memiliki visi yang kuat dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui visi tersebut, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Jakarta Post tahun 2019. Inspiring people through ideas, tingkat high, Pak Basuki seringkali menggunakan ide-ide inovatif dan aspiratif untuk membangun infrastruktur dan mengatasi tantangan sosial. Dedi Diplomat tahun 2019. Transnational of Transformational, di mana Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menunjukkan kepemimpinan transformasional melalui visi yang jelas, inspiratif, dan pembangunan kepercayaan. Beliau tidak terlalu mencerminkan aspek transnasional yang kecenderungan fokus pada imbalan dan penegakan aturan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Nana ya. Mas Oke, Nana ya. ini bagian saya nih. Terima kasih Pak Ardi, Pak Naryanto, dan Mas Arlando. Oke. Setelah kita diskusi, kita menyimpulkan 10 sifat leadership dari Pak Basuki ini. Yang pertama terkait fearlessness atau keberanian. Dalam prakteknya kita menyimpulkan bahwa Pak Basuki ini yes ya di opsi nomor pertama, yaitu fearlessness atau keberanian dalam mengambil keputusan maupun to be different, menjadi berbeda dari yang lain gitu. Kemudian keberanian untuk menghindari kegagalan, kita memilih dalam praktiknya itu yes. Yang kedua, completion, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan mungkin ya. Yang pertama itu to do on job well, mengerjakan pekerjaan dengan baik, kemudian membuat prioritas pekerjaan, dan yang ketiga yang C yaitu to collaborate, berkolaborasi ya. Dalam prakteknya kita melihat Pak Basuki ini kita menyimpulkan yes ya. Nah, yang nomor tiga, komitmen emosional pace, kemampuan emosional Pak Basuki dalam prakteknya juga kita menyimpulkan atau memutuskan yes. Dalam poin nomor A yaitu having storage desire, kemudian having psychology bond, kemampuan untuk memiliki kemampuan yang kuat untuk meyakinkan, kemudian memiliki psikologi yang baik juga. Oke, next Pak Naryanto. Nomor 4 itu inspiration, kemampuan untuk memotivasi. Kita juga menyimpulkan yes ya, kemampuan untuk memotivasi orang-orang, kemudian bekerja secara enjoy gitu ya. Kita bisa melihat, mungkin mengingat ya sifat Pak Basuki yang agak nyentrik ya, mungkin kita bisa ingat, mungkin menginspirasi juga anak-anak muda di tahun 2022 pada saat itu G20, Pak Basuki beralih profesi sebagai fotografer ya. Teman-teman juga mungkin ingat, padahal di situ status Pak Basuki masih Menteri PUPR gitu ya. Nah, tapi dia beralih profesi sebagai fotografer juga. Kemudian assuredness-nya, keyakinannya. Dalam prakteknya kita juga berasumsi atau memutuskan yes terhadap Pak Basuki dalam objektif to be achieved dan
intent of people. Kemudian yang keenam, penetration atau penetrasi dalam membangun personal equity. Kita juga memutuskan yes ya. Poinnya di situ ada short and long term goal, tujuan jangka panjang dan jangka pendek, kemudian to behavior, to humanity, and structure and mobility. Kita memutuskan yes. Yang ketujuh, inteligensi. Kita juga memutuskan yes. Poin di situ ada good insight and perspective. Yang kedua yaitu high maturity and emotional control and dealing with conflict. Yang ketiga yaitu identify talent people. Dalam prakteknya kami berempat memutuskan yes terhadap Pak Basuki. Yang kedelapan yaitu energi. Di situ terdapat 2 poin, implementing change include and change culture and behaving like entrepreneur. Kita juga memutuskan yes. Dan yang ke-9 dan 10 integrity dan prevention. Untuk integrity, treatment dalam men-treat orang, kita juga memutuskan yes. Yang kedua itu mengevaluasi secara jujur kinerja Pak Basuki terhadap orang-orang dan terhadap kinerja beliau, kita juga memutuskan yes. Yang ketiga itu using 360 degree feedback ya, kita juga memutuskan yes. Yang terakhir perspection, being to the customer head, ada 2 poin yaitu focusing on customer needed, and yang kedua itu creating network and relationship, baik itu internal maupun eksternal. Kita memutuskan yes. Ini penjelasan lebih detail terkait 10 sifat leadership yang dimiliki Pak Basuki. Yang pertama itu fearlessness. Nah, Pak Basuki ini menunjukkan keberanian dengan mengambil langkah berani dan membuat keputusan yang sulit bahkan saat menghadapi tantangan atau kritik. Dia juga menunjukkan kemauan untuk mengatasi masalah sulit secara langsung dan mengambil risiko untuk kebaikan yang lebih besar. Kemudian untuk bagian completion, Pak Basuki juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Dia pun memprioritaskan pelaksanaan proyek dan inisiatif utama untuk memastikan bahwa itu dilakukan secara efisien dan efektif. Itu bagian dari completion. Kemudian bagian dari komitmen, salah satu sifat Pak Basuki yang kita nilai, Pak Basuki terkenal sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan yang sulit. Kemudian beliau juga sering melakukan langkah-langkah reformasi dalam menghadapi tantangan dengan sikap yang tegas. Kemudian bagian inspiration, Pak Basuki juga menginspirasi orang lain melalui tindakan, perkataan, dan visinya, tekad dan kerendahan hati dan dedikasinya untuk kemajuan Indonesia menjadi inspirasi bagi timnya dan juga masyarakat luas termasuk kita berempat. Yang selanjutnya yaitu assurance-nya, keyakinannya. Pak Basuki dikenal pemimpin yang proaktif dan energik. Nah, dia cenderung mengambil inisiatif dan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan kebijakan. Kemudian yang nomor 6, penetration. Pak Basuki juga merencanakan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Kemudian berfokus percepatan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan kebijakan memperhatikan struktur dan kemanusiaannya. Jadi memanusiakan manusia ya. Kemudian yang selanjutnya intelligence, dalam penguasaan wawasan dan perspektif yang baik serta kedewasaan yang tinggi dan pengendalian emosi dalam menghadapi konflik, mengidentifikasi orang-orang berbakat seperti Pak Basuki ini dinilai mampu dan mumpuni perihal hal tersebut ya. Kemudian bagian energi, Pak Basuki juga membawa energi dan semangat tinggi dalam perannya sebagai seorang pemimpin. Dia dikenal karena pendekatannya yang langsung dan sering berkunjung ke berbagai daerah, terlibat dengan publik dan mendorong inisiatif dengan penuh semangat. Bagian integrity, Pak Basuki menjunjung tinggi rasa integritas dan perilaku etis kuat selama kepemimpinannya. Beliau juga berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Kemudian bagian perspection,
Pak Basuki juga memberikan fokus yang sangat besar terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan dunia ya. Di samping hal itu juga, ia selalu memberikan peluang untuk menciptakan jaringan ataupun kerjasama bagi masyarakat, negara, dan juga dunia. Kemudian bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Arlando ya. Silakan Pak Arlando. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya Pak Naryanto, Pak Ardi, sama Pak Nana ya sudah menjelaskan terkait pemaparan terkait Pak Basuki. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh sifat kepemimpinan dari Pak Basuki. Yang pertama adalah proaktif. Nah, Pak Basuki ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang proaktif dan energik. Dia cenderung mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah dan melaksanakan kebijakan. Yang kedua, pendekatan sederhana. Pak Basuki memiliki pendekatan yang sederhana dan pragmatis dalam kepemimpinannya. Dia sering menekankan pentingnya fokus pada kepentingan rakyat dan menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, kami menilai keterbukaan dan keterjangkauan. Pak Basuki dikenal sebagai pemimpin yang terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dia berinteraksi langsung dengan warga negara, mereka dan mereka dengan gaya yang akrab. Untuk yang keempat, kepedulian sosial. Pak Basuki menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kondisi masyarakat yang kurang mampu. Dia sering meluncurkan program-program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, kemampuan delegasi. Pak Basuki dianggap memiliki kemampuan delegasi yang baik. Dia mendelegasikan tugas dan wewenang kepada para menterinya, kepada para wakil menterinya dan pejabat pemerintahan lainnya untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang selanjutnya, keberanian dalam pengambilan keputusan. Pak Basuki terkenal sebagai seorang pemimpin yang berani dalam dia sering reformasi dan menghadapi tantangan dengan sikap yang tegas. Selanjutnya yang ketujuh, ketekunan dan kerja keras. Pak Basuki dikenal sebagai pemimpin yang tekun dan pekerja keras. Dia sering bekerja jauh melebihi jam kerja normal untuk menyelesaikan tugasnya dan memastikan program pemerintah berjalan dengan baik. Yang kedelapan, orientasi pada pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus utama Pak Basuki dalam kepemimpinannya adalah pembangunan infrastruktur. Dia memperhatikan pentingnya infrastruktur yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang sembilan, kolaborasi dan konsultasi. Pak Basuki cenderung mencari kolaborasi dengan berbagai pihak dan melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan penting. Dia menghargai masukan dari berbagai stakeholder dan membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Yang ke-10, keberlanjutan pembangunan. Fokus jangka panjang dan melanjutkan dan memperkuat program-program pemerintah yang sudah berjalan, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk negara. Selanjutnya, saya akan menerangkan terkait great leadership yang poin nomor 11. Kelompok kami menilai Pak Basuki dengan konsistensinya, reduction of risk, leaders and brand, innovation and coaching, itu kami nilai yes semua ya. Jadi konsistensi, being consistent with what the leader say. Jadi kekonsistensian Pak Basuki itu kami nilai yes. Reduction of risk, effort to reduce the risk. Jadi mengurangi risiko-risiko ya. Itu kami nilai dengan yes ya, dengan excellence performance. Leaders and brand, effort of alignment between senior team and the organization brand. Jadi antara senior dan bawahan ya, kami nilai juga yes. Innovation, juga efforts to promote innovation juga kami nilai dengan yes. Coaching, efforts to function as a coach to subordinate, jadi ke subordinate ke anak buahnya mungkin ya. Itu juga kami nilai yes.
Untuk penjelasan lebih lanjut terkait kelima poin tadi, konsistensi, Pak Basuki menunjukkan konsistensi dengan menyelaraskan kata-kata dan tindakannya dengan memastikan bahwa para bawahannya memahami arah kerja pemerintah. Reduction of risk. Pak Basuki menerapkan proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis dan mensejahterakan sosial. Leaders and brand. Dengan memilih individu yang memiliki visi dan nilai-nilai yang sama dengannya, dia bertujuan untuk membina tim yang kohesif dengan yang bekerja menuju tujuan bersama. Innovation. Pak Basuki mempromosikan inovasi melalui berbagai inisiatif. Dukungannya terhadap ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekosistem startup mendorong kewirausahaan yang digerakkan oleh inovasi. Coaching. Pak Basuki menawarkan bimbingan, umpan balik yang konstruktif, dan peluang pengembangan. Dia bertujuan untuk memupuk keterampilan, kemampuan, dan pertumbuhan profesional mereka. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kami menilai Pak Basuki ini yang pertama, Pak Basuki unggul dalam aspek kepemimpinan, namun menghadapi tantangan dalam hal manajemen yang dapat menjadi area untuk peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, Pak Basuki dapat didefinisikan sebagai pemimpin transformasional, mempengaruhi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Yang ketiga, dengan memenuhi 10 traits of leadership, Pak Basuki menunjukkan cakupan kompetensi dan kualitas kepemimpinan yang luas, berkontribusi pada efektivitasnya sebagai pemimpin. Yang keempat, dengan memenuhi 5 poin great leadership, Pak Basuki menggambarkan kepemimpinan yang luar biasa yang melampaui standar konvensional, menunjukkan dedikasi dan komitmen yang kuat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Naryanto sebagai pembuka tadi. Ya, terima kasih Mas Ardi, Mas Nana, Mas Orlando. Kita sudah menyampaikan paparan kita tentang kepemimpinan Pak Basuki dan Bas tentang kepemimpinan beliau sebagai Menteri PUPR. Mungkin ini yang bisa kita dari kelompok kami bisa kita sampaikan untuk Bu Feti dan teman-teman yang mengakses video ini. Demikian dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.